Sperma sebagian besar terdiri dari deoksiribonukleoprotein yang terdapat dalam nukleus yang merupakan kepala dari sperma. Nukleoprotein dalam inti sperma semua spesies terbentuk oleh asam deoksiribonukleus yang terkait pada protein. Akan tetapi, pada spesies-spesies itu, nukleoprotein tidak identik satu sama lain, melainkan ada perbedaan-perbedaannya, yaitu terutama pada 4 bagian pokok lain: adenin, guanin, oxalosin, dan thymine. Mukopolisaccarida yang terkait pada molekul-molekul protein terdapat di akrosom, yaitu bagian pembungkus kepala. Polisaccarida yang terdapat pada akrosom ini mengandung 4 macam gula-gula, yaitu fucose, suatu melipetose, galaktose, mannose, dan hexamine. Keempat unsur gula-gula itu terkait pada protein sehingga memberi reaksi pada zat warna asam, yaitu periodic acid Schiff. Fungsi dari mikropolisaccarida yang terkait pada molekul protein dalam metabolisme sperma tidak diketahui. Yang ketiga, plasmogen atau lemak. Aldenirogen yang terdapat di bagian leher, badan, dan ekor dari sperma merupakan bahan yang dipergunakan oleh sperma itu untuk respirasi endogen. Yang keempat, protein yang menyerupai keratin yang merupakan selubung tipis yang meliputi seluruh badan, kepala, dan ekor sperma. Protein ini banyak mempunyai ikatan dengan unsur zat tanduk, yaitu S atau sulfur. Protein ini terutama banyak terdapat pada membran sel-sel dan fibril-fibrilnya. Protein yang mengandung banyak S ini bertanggung jawab terhadap sifat elastisitas permukaan sel sperma. Yang kelima, enzim dan koenzim. Sperma mengandung bermacam-macam enzim-enzim dan koenzim yang pada umumnya digunakan untuk proses hidrolisis dan oksidasi. Misalnya, semua enzim dan koenzim yang diperlukan dalam siklus glikolisis ada pada sel sperma. Sel sperma juga mengandung hyaluronidase yang diduga berada dekat sekali ke permukaan sel, sehingga setiap saat dapat dilepas ke medium sekitarnya. Pada proses spermatogenesis, terjadi proses-proses dalam istilah sebagai berikut. Yang pertama, spermatositogenesis. Spermatositogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer dengan cara mitosis. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan melakukan pembelahan lagi secara meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Istilah ini biasa disingkat proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Yang kedua adalah spermiogenesis. Spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Terbagi menjadi tahap 1,
pembentukan Golgi, aksonema, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan cap akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat, maturasi, reduksi sitoplasma difuksi oleh sel Sertol. Yang ketiga adalah spermiation. Spermiation adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel sterol ke lumen tubulus seminiferus. Selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri, atau bisa dikatakan non-motil. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular, hasil sekresi sel sterol dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon, diantaranya A. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang follicle, follicle stimulating hormone atau FSH, dan hormon lutein, luteinizing hormone atau LH. B. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. C. FSH merangsang sel sterol untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis.